Halo, selamat sore. Demikian tadi berita pilihan Anyus Sore bersama saya Anisha Dasuki. Kita awali Anyus Sore dengan informasi banjir dengan ketinggian 50 cm masih merendam Jalan Raya Regensi Kabupaten Tangerang, Banten. Selain membuat mogok sepeda motor yang menerobos banjir, sejumlah pemilik toko juga mengaku merugi karena tidak ada pengunjung akibat banjir. Banjir dengan ketinggian 50 cm masih merendam Jalan Raya Regensi Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten. Banjir menyebabkan jalan penghubung Kabupaten Tangerang dengan Kota Tangerang terputus. Tingginya genangan banjir membuat kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang melintas terpaksa harus memperlambat laju kendaraannya. Bahkan beberapa sepeda motor yang nekat menerobos banjir mengalami mati mesin. Abang sini sering Pak banjir Pak jalan ini? Sering banget, tiap tahun. Emang ketinggian air berapa Pak? Ya sekitar 50 misalnya ada. Apa dari mana mau kemana? Dari total mau ke Permata. Gimana Pak? Terganggu nggak sih dengan? Terganggu banget. Oh, ini terlalu dalam Pak, di dalam. Tadi karena saya di depannya mobil, jadi saya nggak bisa terlalu kencang karena banyak mobil juga. Selain merendam jalan, banjir juga merendam puluhan toko yang berada di Jalan Raya Regensi. Mereka mengaku merugi lantaran tidak ada pengunjung akibat banjir. Ya sebagai saya pedagang ya keganggu lah begini, yang nggak bisa istilahnya buat orang mau beli aksesnya susah kan ya lewatnya ini. Takut mau ke sini banjir gitu kan, jadi ya terganggu, yang makanya sebelah juga pada yang tutup. Dia buka katanya percuma lah, nggak ada pelanggan yang mau ini, istilahnya mau jajan apa mau ini. Warga berharap pemerintah Kabupaten Tangerang dapat segera mencari solusi dan melakukan normalisasi Sungai Cirarap serta memasang tanggul agar banjir tidak kembali terjadi. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Banjir di Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat memasuki hari ketiga. Ketinggian air yang merendam permukiman warga masih 1 meter lebih. Beberapa titik lokasi dari 6 desa sudah mulai surut. Rumah-rumah warga ini masih ditinggal mengungsi oleh pemiliknya. Banjir terjadi akibat luapan 2 sungai besar di wilayah Teluk Jambe, sementara kedua sungai tersebut masih berstatus siaga. Untuk membantu warga, tim SAR gabungan sudah menyiapkan sejumlah perahu karet untuk mengevakuasi warga. Sementara bantuan untuk korban terdampak banjir juga sudah mulai disalurkan ke kantor Desa Karangligar. Seperti apa situasi banjir terkini di sejumlah wilayah? Kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Rudi Setiawan di Teluk Jambe Barat, Karawang, Jawa Barat. Selamat sore Rudi, seperti apa kondisi banjir saat ini di Teluk Jambe? Ya, Anissa dan pemirsa, selamat sore. Kami informasikan untuk banjir suasana di lokasi saat saya ini berada. Tepatnya saya berada ini di Dusun Kampek, Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Untuk kondisi terkini update banjir di Karawang sendiri masih kondisi air bervariasi. Mulai dari memang untuk di jalan itu antara 50 cm bahkan sampai kurang lebih sepaha orang desa. Namun untuk di pemukiman warga sendiri seperti yang dapat saya gambarkan, ya bisa saya gambarkan ini lokasi ini saya berdiri saja ini, ya bahwa lokasi saya persis ini saya berdiri, ini juga ini kondisinya di jalan saya masih sepaha orang dewasa. Artinya untuk banjir di lokasi ini merupakan akibat luapan Sungai Citarum dan Sungai Cibeet. Namun untuk Sungai Cibeet dan Sungai Citarum juga kondisinya saat ini dalam kondisi status yang tadinya status siaga kini sudah statusnya sudah berubah ya. Namun untuk beberapa rumah yang berada di Desa Kampek ini, sejumlah rumah saat ini kondisinya bisa saya gambarkan juga ya Anissa. Ya Anissa, bahwa untuk lokasi di rumah ini juga, ini kondisinya sudah banyak ditinggalkan oleh warga sejak kemarin siang karena mereka sudah banyak yang mengungsi. Dan ini bisa juga kami gambarkan juga bahwa ini rumah-rumah warga yang mana ini rumah-rumahnya sampai saat ini sudah
dikosongkan dan mereka sudah banyak yang pada mengungsi. Hal ini sudah terjadi memasuki banjir ke 3 hari. Dan ini juga beberapa lokasi di tempat yang saya informasikan, ini merupakan banjir sebelumnya sempat terjadi pada bulan Mei kemarin. Dan ini banjir di lokasi ini selain juga cukup lama dan kondisinya memang karena kultur tempat untuk tanahnya di sini cukup rendah ya. Anissa juga bisa dapat informasikan memang kalau saya menggambarkan selain untuk merendam ratusan rumah yang berada di Desa Kalangligar ini juga merendam ratusan hektar di sini yang berada di tepatnya di Desa Kalangligar atau di Desa Pengasinan dan di Desa Kampek, Dusun Kampek maksud saya. Ya, untuk sementara ini pengungsi masih berada di beberapa tempat yaitu memang yang sudah disediakan oleh pihak pemerintah daerah atau aparat desa. Dan kemudian juga sebagian untuk lokasi yang banjir seperti di Desa Dusun Pengasinan maksud saya sudah ada sebagian yang memang sudah surut. Namun kalau untuk di lokasi yang saya berada ini ketinggian air masih bervariasi yaitu masih ada 1 meter bahkan ada yang 2 meter. Ya Anissa, sementara itu yang dapat kami informasikan dari Dusun Kampek, Desa Kalangligar. Baik, Rudi sejauh ini apa solusinya? Apakah dibiarkan menunggu surut atau ada solusi dari pemerintah setempat seperti penyedotan dengan pompa agar cepat surut? Ya, Anissa, seperti tahun-tahun sebelumnya atau sebelum banjir sebelum-sebelumnya. Memang kalau untuk solusi di Desa Kalangligar ini, tepatnya di Desa Kampek ini banjir hampir biasanya ini kalau surut ini bisa mencapai 1 minggu, paling cepat 1 minggu ini karena memang kondisinya selain kulturnya rendah dan di sini tidak bisa dipompa atau disedot karena di sebelah yang saya dapat gambarkan bahwa di sebelah kanan saya itu area persawahan yang terendam. Dan kemudian juga sebelah kiri saya itu area persawahan juga dan karena memang kulturnya cukup rendah dan sangat luas, jadi memang ini untuk secara untuk surutnya itu memang cukup agak lama sehingga memang mengikuti ketika kalau memang tidak hujan turun ya itu cepat surutnya. Namun kalau memang hujan pasti itu akan juga lama. Dan untuk kami informasikan juga Anissa bahwa kondisi saat ini masih di Karawang ini masih tetap diguyur hujan. Dan seperti sekarang ini saya masih sudah mulai ada cuaca yang sudah turun hujan atau rintik-rintik. Bertanda itu akan hujan segera bentar lagi kayaknya ini akan turun. Ya Anissa. Baik, terima kasih Rudi Setiawan atas laporannya dari Karawang, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali Rudi. Pemirsa, kita ke informasi lain. 2 jenazah korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya ditemukan pada Rabu pagi waktu setempat setelah sempat dititipkan di RSU Negara Bali. Kedua jenazah dipindahkan ke RSU Belambangan Banyuwangi untuk diidentifikasi. Dengan menggunakan 2 ambulans, kedua jenazah yang ditemukan tadi pagi di Pantai Pebuahan Desa Banyu Biru, Jemberana, Bali dikirim ke RSUD Belambangan. Proses identifikasi dipusatkan di RSUD Belambangan Banyuwangi. Sedangkan di Jemberana hanya dilakukan pemeriksaan awal. Sekitar pukul 11.15 waktu Indonesia Tengah, jenazah diberangkatkan ke Banyuwangi melalui Pelabuhan Gilimanuk. Sebelumnya, kedua jenazah tersebut ditemukan nelayan mengambang di Pantai Pebuahan sekitar 2 km dari pantai. 2 korban yang kita temukan ini akan kita serahkan kepada Rumah Sakit Belambangan karena semua peralatan lengkap ada di sana dan kita laporkan juga kepada posko utama yang ada di Banyuwangi dulu. Hari ini juga? Siap hari ini, semua berkas-berkas sudah disiapkan oleh DPI dan evakuasi 2 ambulan dan dikawal oleh kepolisian ya. Dengan ditemukannya 2 jenazah tersebut, hingga saat ini sudah 42 penumpang KMP Tunu Pratama Jaya ditemukan, di mana 30 orang ditemukan selamat, 12 orang meninggal dunia. Dari Jemberana, Bali, Inyoman Sudika, iNews melaporkan.